Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sito Channel, tutorial dan keseharian di Jepang. Oke teman-teman, untuk video kali ini saya akan mencoba berbagi sedikit ilmu mengenai kotoba karena dari kemarin sudah banyak sekali teman-teman yang merequest untuk membuatkan video mengenai kotoba khususnya di bidang pengelasan atau dunia pabrik yang ada di Jepang. Jadi untuk kali ini saya akan mencoba memberikan sebuah video kotoba yang tentunya pasti ada di dalam pabrik pengelasan di Jepang, dan biasanya barang-barang ini atau kotoba ini digunakan pada orang-orang yang bekerja di dalam pabrik, khususnya di dunia pengelasan ya. Tapi untuk sebelum kita melanjut ke materi pembahasan, bagi teman-teman yang ingin berkenalan lebih jauh dengan saya, silakan mengfollow di Instagram saya @cito SHITO CITO ya, Cito. Oke, tidak usah berlama-lama, kali ini saya akan langsung saja untuk kotoba yang pertama, yaitu ada kapur ya. Kapur itu dalam bahasa Jepangnya yaitu choku. Itu biasanya kapur digunakan untuk membuat garis atau membuat sesuatu tanda yang biasanya digunakan untuk besi atau lain sebagainya ya. Kemudian untuk kotoba yang kedua yaitu ada jishaku atau magneto ya. Magnet ini biasanya digunakan untuk mengangkat barang ya. Biasanya jadi di sini tuh dia biasanya kalau barang berat dia menggunakan magnet ini, di sini dicandelkan kren. Nah, ini cara menggunakannya yaitu magnet ini ditekan, kemudian ditarik ke sebelah sini ya, ditarik sebelah sini, terus kemudian secara otomatis dia akan menempel pada plat atau pada besi yang ditempelkannya ya. Dan kemudian untuk melepaskannya maka seperti yang semulanya ini ditekan kemudian dikembalikan seperti posisi seperti ini. Oke, yang selanjutnya yaitu ada hako ya, atau kotak. Hako ini atau kotak ini biasanya digunakan dalam dunia pengelasan itu untuk menaruh barang-barang ya, biasanya barang-barang kecil, zerio atau material yang biasanya digunakan untuk perakitan atau untuk barang-barang dari pemotongan, itu biasanya dimasukkan ke dalam sini ya. Itu biasanya ada di dunia pengelasan, itu tidak lepas lah dari dunia pengelasan ini hako ini. Biasanya ada yang berwarna kuning, ada berwarna biru atau yang lain sebagainya. Oke, kemudian ada amikago atau keranjang jala. Ami itu adalah jala atau jaring, kago itu adalah keranjang. Jadi amikago itu biasanya digunakan sama seperti yang hako yang sebelumnya itu, yaitu untuk menaruh barang-barang. Cuma kalau yang ini kan lebih kapasitasnya lebih besar, jadi menampung lebih banyak barang ya. Oke, yang selanjutnya ada daisha ya. Daisha atau troli atau kereta dorong ya. Jadi daisha itu ada macam-macam, enggak hanya yang seperti ini. Pokoknya yang kalau ada rodanya seperti ini bisa didorong itu ya daisha. Ini juga daisha ya. Namanya sama walaupun bentuknya berbeda. Biasanya daisha ini digunakan untuk membawa barang kalau misalkan agak jauh atau barang-barangnya agak berat, jadi sekaligus ditumpuk di daisha gitu. Oke, yang selanjutnya yaitu ada kuripa ya. Kuripa atau clipper. Kok kenapa ada clipper juga? Ini clipper biasanya digunakan untuk mengukur ya. Misalkan kalau ada barang yang harus benar-benar center atau benar-benar ukurannya pas, biasanya ada yang menggunakan clipper. Atau di dunia pengelasan biasanya ada yang di bagian kensa itu bagian pengecekan sebelum barang dikirim, itu biasanya menggunakan clipper untuk mengecek ukuran atau size-nya udah
pas sesuai dengan pesanan dari konsumen atau belum ya. Biasanya menggunakan Kuripa ya. Oke, yang selanjutnya ada tapu atau tap ya. Untuk tapu biasanya pasti ada di dunia pengelasan. Ini adalah tapnya, biasanya ada handle-nya di sini, atau kalau yang pabrik agak gede biasanya ada yang menggunakan mesin, tapi ada yang bisa menggunakan manual juga. Di sini ada handle-nya biasanya ya. Ini tapu ya. Oke, untuk yang selanjutnya ada doriru atau drill. Pasti di dunia pengelasan tidak asing dengan yang namanya drill. Drill ini digunakan untuk melubangi besi ya, biasanya pasti ada. Misalkan ada lubang-lubang, biasanya menggunakan drill. Drill ini ada macam-macam sesuai dengan ukurannya ya. Untuk yang selanjutnya yaitu ada stobu ya, penghangat ruangan. Kalau di Jepang pasti teman-teman pasti tidak udah familiar lah dengan yang namanya stobu ya. Ini adalah penghangat ruangan, biasanya digunakan ini untuk musim dingin, karena cuaca yang sangat dingin biasanya perlu penghangat ruangan ya, namanya stobu atau heater ya. Biasanya penghangat ruangan juga, heater juga sama. Terus selanjutnya yaitu ada reibo atau spotokura ya, atau spotokura ini berasal dari bahasa Jepang ya, bukan bahasa Jepang, maksudnya bahasa serapan ya, bukan dari bahasa Jepang. Jadi spoto itu sport, kura itu cooler ya, jadi tambahan pendingin gitu ya. Reibo itu pendingin ruangan ya. Biasanya pendingin ini digunakan di dalam pabrik, misalkan musim panas itu biasanya menggunakan reibo atau spotokura ini ya. Oke, yang selanjutnya ada kren ya. Kalau di bahasa Indonesia biasanya ini adalah kren ya. Kren ini pasti teman-teman seenggaknya sudah tahu lah bagaimana kerennya. Kren ini ada macam-macam ya, ada yang kren besar. Ini termasuk adalah kren yang kecil. Di sini ada tombolnya untuk naik dan turun. Biasanya kalau yang kren yang besar itu tombolnya ada naik turun, kanan kiri gitu ya, maju mundur biasanya ada di sini. Ini ada rantainya, chain ya. Chain berasal dari bahasa serapan, chain ya, bahasa Inggris itu. Ini adalah kren ya. Selanjutnya ada jaki atau jack ya, atau apa ya, biasanya ini digunakan untuk apa, kok ada kayak gini, ada jack juga dimasukkan ke dalam kotoba ini. Biasanya jack ini digunakan kalau misalkan ada barang berat, misalkan seperti barang-barang untuk alat-alat besar seperti kobelko atau barang-barang eskavator ya. Di sini kan biasanya barang-barangnya kalau sudah dielas biasanya akan mengecil ya, menciut gitu, semakin menyempit lah, kalau bahasa Indonesia itu menyempit. Jadi misalkan susah, itu biasanya bisa menggunakan jack ini ya, bisa menggunakan jack ini untuk melebarkannya. Jadi ini jacknya dimasukkan, nanti kita tekan-tekan. Biasanya kalau di jack yang di Jepang itu ada yang jack yang menggunakan langsung dicolokin ke aliran listrik, jadi dia cuma memencet, nanti jack ini akan keluar sendiri ya. Oke, yaitu jaki ya. Untuk selanjutnya yaitu sangso jubu ya, tabung gas CO, tabung gas ya. Biasanya ada tabung gas gini, tidak lepas dari pengelasan ya. Ini biasanya digunakan untuk pengelasan, kan biasanya mesin las, biasanya kalau mesin las CO itu ada gasnya. Itu biasanya kalau yang pabrik masih kecil biasanya menggunakan gas seperti ini, tapi kalau yang sudah besar biasanya menggunakan tangki gas. Oke, untuk yang selanjutnya asetilen cubu ya, atau tabung gas asetilin. Biasanya tabung gas asetilin ini digunakan untuk pemotongan
Yang selanjutnya yaitu ada Jido Hangbaiki. Jido Hangbaiki atau mesin penjual otomatis. Teman-teman pasti yang di Jepang sudah tidak asing lagi dengan yang namanya Jido Hangbaiki. Jido Hangbaiki itu biasanya di Jepang bisa teman-teman temui di jalan-jalan, yang enggak di jalan, di pinggir-pinggir jalan, atau khususnya di tempat-tempat yang ramai, di stasiun, di terminal, atau bahkan di pabrik-pabrik. Itu pasti ada yang namanya Jido Hangbaiki. Jido Hangbaiki itu mesin penjual otomatis, tidak hanya menjual minuman saja, biasanya ada rokok, ada es krim juga ya. Kalau di Eki atau stasiun biasanya ada kayak es krim, ada rokok juga ya. Oke, yang selanjutnya ada Kirifuki atau semprotan. Semprotan ini digunakan biasanya ada sebelum pengelasan, biasanya ada cairan tersebut biasanya digunakan sebelum mengelas ya. Jadi disemprotkan sebelum mengelas biar nanti kerak-keraknya atau spata atau spatter atau kotoran elasnya tidak gampang menempel pada benda pengelasan. Biasanya ada cairannya ya. Jadi ini namanya adalah Kirifuki atau semprotan. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah Fokurifuto ya. Forklift. Forklift itu yang saya ketahui itu ada dua macam, yaitu yang pertama di sini adalah forklift yang menggunakan gasolin ya, atau menggunakan bensin atau gas. Gasolin itu ya, gasolin itu kan bensin ya. Kemudian ada yang menggunakan baterai ya, atau biasanya ini dicas ya. Bedanya seperti ini. Jadi ini adalah menggunakan baterai atau yang dicas, yang kemudian ini adalah menggunakan gasolin atau menggunakan bensin, bahan bakar ya. Oke, yang kemudian ada handorifto ya, atau handclave. Nah, berbeda dengan forklift, kalau ini adalah menggunakan manual. Jadi cara penggunaannya ini adalah ini ditekan ke atas, terus ini dipompa ya, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas gitu. Jadi secara otomatis maka dia akan naik ya. Kemudian untuk cara melepaskannya, maka ini ditekan lagi seret ke atas, maka dia akan turun secara otomatis. Begitu. Ada handorifuto ya, handclave. Kemudian ada pareto atau palet. Sudah tidak asing lagi di dunia pabrik manapun, biasanya di Indonesia, di dunia, bukan hanya di dunia pengelasan saja, kalau palet itu biasanya ada ya. Jadi teman-teman jangan sampai tidak tahu ini ada namanya itu pareto ya, biasanya itu pasti ada namanya palet atau pareto ya. Oke, yang selanjutnya adalah keburu atau kabel pasti untuk menyolokkan ke listrik biasanya diperlukan. Misalnya ada lampu atau apa kan biasanya menggunakan kabel atau keburu ya, keburu. Oke, yang selanjutnya ya ada konsento ya. Konsento yaitu adalah colokan untuk menyambungkan dari kabel ke aliran listriknya ya, itu konsento ya. Oke, yang selanjutnya yaitu ada tetsu. Tetsu sebenarnya bukan seperti ini. Jadi yang namanya tetsu adalah besi ya, besi apa saja namanya tetsu. Cuma karena saya mencari gambarnya itu tidak ketemu, maka ini adalah sedikit gambaran aja. Ini adalah tetsu ya. Tetsu itu adalah besi ya. Nanti kalau plat lah beda lagi namanya ya. Ini adalah tetsu, besi. Diingat-ingat ya teman-teman, tetsu besi, pasti mengelas besi, bukan mengelas ada juga sih ya mengelas aluminium juga ada, tapi biasanya kan mengelasnya besi atau tetsu. Kemudian ada Purazuma, ada pemotong plasma ya. Biasanya sebelum barang rakit, biasanya kan ada barang-barang itu dipotong sesuai dengan ukurannya. Di situ biasanya kalau di Jepang itu menggunakan pemotong plasma. Nah, di sini biasanya yang tadi saya sebutkan asetilin dan CO itu
juga bisa digunakan di sini asetilin itu untuk pemotongan plasma ya. Purazuma atau pemotong plasma. Kemudian selanjutnya yaitu ada Setsudang ya. Setsudang, kalau plasma yang tadi ini adalah pemotongan plasma, kalau sedangkan Setsudang itu lebih ke bagiannya ya, bagian pemotongan gitu ya. Setsudang itu adalah bagian pemotongan ya, pemotongan. Setsudang. Oke, yang selanjutnya ada paipu atau pipa ya. Pipa. Biasanya kalau di Indonesia ada yang paipu. Paipu itu kalau yang di Jepang itu enggak harus bulat. Ya, enggak harus bulat seperti ini, tapi ada yang kotak juga, yang kalau di Indonesia mungkin menyebutnya holo. Di sini juga menyebutnya paipu ya, meskipun kotak. Sama saja, paipu. Oke, yang selanjutnya, nah ini yang saya maksudkan dengan yang tadi yang besi. Kalau yang besi itu tadi adalah tetsu, kalau yang plat besi namanya tepang ya. Platnya itu namanya tepang, kalau yang besinya itu namanya tetsu. Jadi biasanya kalau kalian mau merakit biasanya tepang itu, plat besi ya, plat seperti ini. Oke, selanjutnya ya ada sirusi ya, sirusi ya, tanda. Biasanya di pengelasnya itu ada tanda-tanda, misalkan tanda tap-tapan atau tanda lubang drill atau tanda maru atau tanda sangkaku gitu ya. Biasanya ada tanda-tanda tersebut ya, yaitu sirusi ya, tanda. Kemudian ada tepu ya, ada tepu ya, ada tepu. Sorry guys. Ya, yang selanjutnya yaitu adalah tepu ya, atau lakban. Lakban biasanya digunakan untuk apa? Biasanya untuk memberi tanda atau untuk mengelim ya, melakban yang misalkan ada kabel yang lecet atau apa, biasanya kita menggunakan lakban atau tepu ya. Lakban itu ada macam-macam, ada yang lakban yang untuk kayak solasi ya, solasi, atau yang kecil atau yang besar itu sama saja tepu ya. Kemudian ada hasigo. Hasigo yaitu tangga ya, tangga yang modelnya satu berdiri ke atas ya, hasigo namanya, tangga. Oke, yang selanjutnya yaitu ada ini ya, tangga segitiga, kyatatsu ya, tangga segitiga ya. Kalau yang hasigo itu kan tangga yang satu berdiri ya, biasanya untuk naik misalkan pemasangan apa gitu. Kalau yang tangga segitiga namanya kyatatsu ya, kyatatsu ya, tangga segitiga. Untuk yang selanjutnya yaitu ada reza ya. Kalau tadi Setsudang itu pemotongan, lebih ke bagiannya, terus kemudian yang Purazuma itu pemotongan plasma. Kalau yang reza itu adalah pemotongan yang menggunakan laser ya. Jadi dia nggak menggunakan plasma ya, nggak menggunakan gas, jadi dia langsung laser tembus ke bawah gitu ya, lebih canggih lagi dari plasma ya, ini namanya reza atau laser. Kemudian ada channel ya, atau U channel kalau di Indonesia biasanya U channel. Bisi-bisi ini biasanya kan maaf tapi ini gambarnya adalah baja ringan, tapi yang untuk gambaran saja U channel ini sama saja dengan channel yang ada di Indonesia. Ini namanya adalah channel ya teman-teman, jangan lupa diingat-ingat. Oke teman-teman, videonya cukup sekian, udah habis. Untuk kota-kota selanjutnya insya Allah nanti akan saya share lagi, nanti akan saya kasih kota-kota untuk selanjutnya. Kono dogaga minasang nitotte yakunitatsu to omatara wasurene de akai botan o oshite kudasai. Sore mo share shite onegai itashimasu.
じゃあ皆さん、ここまでこの動画が終わりしたいと思います。Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel saya, yang sudah like, yang sudah memberikan komentar, dan yang sudah request video. Mohon maaf, saya belum bisa membuatkan videonya karena di sini terbatas dengan keadaan saya bekerja. Ini juga saya masih menyempatkan waktu setiap 2 minggu sekali untuk mengupload video ya. Jadi mohon di support, mohon di share, mohon di subscribe ya, jangan lupa, dan dibagikan kepada teman-teman semuanya biar teman-teman semuanya lebih banyak mendapatkan manfaat dari video-video saja. Oke, saya Igono Kotobawa mau cirang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.